Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai panjang kurva. Sebelum masuk ke pokok pembahasan yang utama, alangkah baiknya kita tahu dulu tuh definisi dari panjang kurva. Nah, lihat di sini panjang. Here we describe how to find the length of a smooth arc. Nah, panjang kurva itu adalah suatu kurva yang mulus, atau dengan kata lain kita bisa bilang mencari panjang dari kurva yang mulus, di mana kurva mulus itu adalah kurva dari suatu fungsi yang kontinu pada interval A, B dan kita asumsikan turunannya juga kontinu pada A, B, interval A, B. Nah, lalu di sini dijelaskan jika misalnya dia suatu garis lurus seperti ini, itu dapat dicari dengan rumus Pythagoras saja. Ini misal L, maka L sama dengan delta Y kuadrat tambah delta X kuadrat akar. Nah, seperti rumus yang ada di sini. Nah, delta X itu bisa kita tuliskan sebagai dx dan delta y itu bisa kita tuliskan sebagai dy. Nah, di mana delta x itu x2 kurang x1 dan delta y sama dengan y2 kurang y1. Nah, secara lebih general ya, kita bisa tuh mencari panjang kurva yang bukan garis lurus atau bisa dibilang seperti ini, itu dengan pendekatan dari panjang kurva dengan menggunakan panjang poligon atau segmen garis panjang garis lurus. Nah, seperti ini. Nah, kita asumsikan nih panjang kurva yang diberikan adalah persamaan parametrik x sama dengan ft bukan fx, x sama dengan ft dan y sama dengan gt, di mana t itu di antara a sampai b. Nah, kita bagi tuh dari sampai b itu jadi sub interval, katakan n sub interval. Nah, maka kita punya koordinat fti dan gti. Nah, dan dua consecutive point yang terpisahkan oleh jarak dapat kita tuliskan LI sama dengan FTI dikurang FTI min 1 kuadrat ditambah GTI dikurang GTI itu kuadratnya. Bentuk seperti ini pernah kita lihat dalam teorema nilai antara kan. Teorema nilai antara itu atau Rolle theorem kalian bisa baca atau melihat di video-video sebelumnya. Nah, FTI dikurang FTI min 1 sama dengan F aksen TI bintang kali delta T ya. Habis itu kita substitusikan nih dua nilai ini, nilai yang ini kita substitusikan ke dalam sini karena kita punya nilai FTI kurang FTI sama dengan ini dan GTI kurang ini bukan F harusnya, GTI min 1 masukkan ke dalam sini. Nah, kita tahu nih TI aksen itu ada di dalam interval tertutup TI min 1 sampai TI. Nah, demikian LI sama dengan F aksen XI bintang DT kuadrat delta T kuadrat ditambah G aksen TI bintang delta T kuadrat, atau delta T nya bisa kita keluarkan, maka diperoleh ini bentuk ini sebagai SI. Nah, jadi panjang total dari panjangnya itu dapat kita bilang sebagai L. L menyebar di bawah operasi sigma, I sama dengan 1 sampai dengan N, di mana SI nya yang sudah kita definisikan sebelumnya yang ini. Nah, lalu kita ingat-ingat fungsi jumlah Riemann, bukan fungsi jumlah Riemann. Kalau misalnya kita N nya menuju ke tahinggaan atau kita dekatkan dengan limit menuju tahingga, maka bentuk ini bisa dinyatakan sebagai integral tentu, di mana batasnya A sampai B akar dari F aksen T kuadrat tambah G aksen T kuadrat dt, atau bisa kita tuliskan sebagai bentuk berikut.
dx dt kuadrat tambah dy dt kuadrat dt. Nah lalu selain rumus ini hanya untuk persamaan parametrik apabila diberikan bentuk seperti ini. Nah untuk bentuk yang misalnya sama dengan fx, kita bisa pakai rumus ini, dan x sama dengan gy, kita bisa pakai rumus yang seperti ini. Nah ini ada representasi dari gambarnya. Dari sini kalian bisa nemuin rumus ini, kalian bisa menurunkan rumus ini dari gambar ini. Ada banyak di literasi lain, kalian bisa baca-baca di internet. Dan ya mungkin untuk materinya cukup sekian. Untuk penjabaran lebih jelasnya ada di contoh soal. Nah setelah kita belajar tadi materinya, nah ini ada beberapa contoh soal nih. Kalau misalnya kalian mencoba terlebih dahulu, pause dulu videonya. Kalau misalnya enggak, langsung aja kita bahas langsung ya. Nomor 1 itu diberikan fungsi y sama dengan x pangkat 3 per 2 titik dari 0,0 sampai 1,1. Nah nih gambarnya seperti ini, kalian gambar. Kalau misalnya kalian gak mau gambar, kalian nebak, tapi susah, mending digambar. Nah habis digambar, habis itu kita pakai rumus yang y sama dengan fx untuk persamaan panjang kurva. Rumus panjang kurva untuk y sama dengan fx. Nah ini dia rumusnya, kita masukin ini nilai-nilainya, integralin, langkah-langkahnya udah ada. Nah untuk yang cara integralin ini, karena ini fungsi pangkat ya, misalnya kita umpamain di dalam sini tuh h x pangkat n. Nah integral dari h x pangkat n itu kan h x pangkat n plus 1 plus n plus 1. Nah terus kan ini ada fungsi ya 9/4 x plus 1 nih. Nah yang konstanta menempel dengan x itu kita jadikan, kalau diturunkan kan jadi 9/4. Nah kalau di integral jadinya 4/9, terbalik gitu, karena turunan integral itu kan anti turunan ya, berarti kebalikan operasinya. Nah diperoleh seperti ini. Udah, nilai akhirnya seperti ini. Kalau misalnya ada salah itu mau dikoreksi. Terus nomor 2 ya, untuk nomor 2 kan trigonometri. Kalau trigonometri itu sebenarnya nggak sulit sih, kayak identitasnya kalian masih hafal yang pertama, terus kayak jago manipulasi aljabar ya. Oke langsung aja ya, kita yang untuk nomor 2 x sama dengan 2 cos kuadrat theta, lalu ada y sama dengan 2 sin theta cos theta. Nah 2 sin theta cos theta tahu kan, sin 2 theta. Identitas apa, sudut terangkap. Nah untuk 0 dan interval tetanya itu dari 0 sampai pi. Ya udah kita susun aja integralnya, turunkan dulu nih fungsi ini, udah diturunin. Setelah diturunin, masukin ke rumus yang ini. Kan ini persamaan parametrik tapi theta ya, biasanya kan t. Kalau theta itu berarti dia di dalam koordinat polar. Atau cuman ngeganti variabel juga, rumusnya tetap sama, tapi kita ganti dt itu dengan d theta gitu. Ya udah, kita turunkan, masukkan, diperoleh bentuk seperti ini. Nah kita punya nih sin kuadrat 2 theta dan cos kuadrat 2 theta, itu nilainya bakal 1. Nah di sini udah saya tulisin nih, ini udah terbukti kalau misalnya pengali sudutnya tuh nilainya sama besar, yang sin dengan cosnya, maka nilainya akan selalu 1. Maka udah integralin kan, jadi gini ya, lengkapnya gini, 2 kali theta dari pi sampai 0 gitu. Nah jadinya gini ya, harusnya 2 dikali theta kurang 0 dengan pi kurang 0, 2 pi, biar lebih jelas ya. Nah nomor 3 juga sama, kalian turunin dulu, habis turunin masukin ke rumus. Habis masukin ke rumus nanti ketemu seperti ini nih, saling coret. Nah yang ini sin kuadrat sama cos kuadrat 1 nilainya. Nah ini juga bisa nih, t kuadratnya kita keluarin jadi sin kuadrat theta, t kuadrat dikali cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta nilai 1. Ya udah dapet. Nah ini kalau bentuk seperti ini tuh kita mesti pakai substitusi trigonometri.
ya ada 3, kalian bisa baca di internet. Kalau misalnya bentuknya 1 plus T kuadrat, T-nya itu mesti tan theta gitu, atau bentuk umumnya tuh A kuadrat plus T kuadrat kalau nggak salah. Nah tergantung A nya berapa, nanti si nilai T nya itu substitusinya kalau nggak salah A tan theta. Oke, udah habis itu kita turunin dt sama turunan dari tan kan secant kuadrat theta. Nah dt itu sama dengan secant kuadrat theta d theta. Nah terus kita jabarin, terus batasnya kita ubah aja, soalnya kalau misalnya kita balik lagi ke bentuk semula itu rada sulit. Nah ini ada susah sih, kalian mesti hafal hafal apa rumus reduksi, nanti dipelajarin di metode pengintegralan. Ada banyak metode pengintegralan, kalian mesti bisa itu, mesti menguasainya nanti. Tapi kayaknya di kalkulus 1B kalau dulu, kalau sekarang kayaknya di kalkulus 1 sesi UAS. Nah nanti ketemu rumus ini kita gunakan, masukin aja nih kan Pak N nya 5 dengan 3 ya, di setengah 1/3 kurang 1 setengah sekan 3 kurang 2 1 sekan theta tan theta arc tan 2 pi sampai 0 tambah setengah kali 0 sampai arc tan 2 pi sekan theta d theta. Nah integral sekan theta itu ada caranya, tapi kalau dijelasin lagi lebih jadi panjang, kalian bisa cari di internet, ada kok, di YouTube juga ada. Nah ya udah, habis itu kalian masukin nilainya, diperoleh di hasil akhir seperti ini. Kalau misalnya ada salah, koreksi, mohon dikoreksi ya, karena ini hitungnya juga belum sempat dicek. Nah yang untuk nomor 4, X sama dengan T kuadrat dan iya sama dengan T pangkat 3, X nya Y nya dari 1,1 sampai 4,8 nih. Ini kalian mesti gambar dulu nih kalau bisa mungkin. Nah habis itu masukin nilainya, ketika X nya 1 Y nya berapa gitu, X nya 1 T nya berapa, Y nya 1 T nya berapa, ketika X nya 4 berapa T nya, ketika Y nya 8 T nya berapa. Kita lihat nih pakai rumus yang parametrik, ternyata kita dari plus 1 sampai 2 gitu. Ya udah pakai rumus yang udah ada, kalian turunin fungsinya dulu, dx per dt dy per dt, masukin, disubstitusi, diperoleh seperti ini. Habis itu pakai t akar 4 plus 9 t kuadrat dt kan, ini bisa nih pakai rumus permisalan integral substitusi. Misalkan u nya 4 plus 9 t kuadrat, kalian turunin nanti ketemu t dt itu kan sama dengan du per 18 ya udah. Habis itu kalian ubah juga batasnya, jangan lupa masukin ketika t nya sama dengan 1 berapa tuh nilainya 13, ketika t nya sama dengan 2 nilainya berapa, u nya 40. Ya udah habis itu kalian integralin seperti biasa, mudah ini. Nah habis itu kalian masukin deh pola hasil seperti ini. Nah mungkin sekian aja untuk pembahasannya. Kalau misalnya ada yang merasa kesulitan, dicari lagi soal-soal yang tipe atau serupa. Terus kalau bisa pas belajar itu ada pembahasannya biar terarah. Mungkin segitu aja pembahasannya. Sekian dan makasih.